Jangan sekali-sekali mengabaikan leluhur. Betapapun harta yang dimiliki, ketika leluhur diabaikan semeton sebagai seorang Hindu, maka akan habis tak tersisa. Dan apakah itu pernah terjadi? Faktanya pernah semeton. Kita akan bahas dalam kisah nyata di Istana Channel. Selamat menyaksikan. Om Swastiastu, semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Tidak percaya terhadap leluhur yang disungsung, kemudian mengabaikan apa pesan-pesan daripada leluhur, itu ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa ini saya ceritakan semeton? Kita tidak bisa mengabaikan ternyata semeton sebagai orang Bali atau orang Hindu apa yang menjadi pesan daripada leluhur atau orang tua yang sebelum meninggal menitipkan pesan wasiat kepada kita, dan kemudian kita berusaha untuk tidak memperdulikan atau mengabaikan. Itu menjadi sebuah bencana besar. Ini terjadi ada di suatu tempat semeton, tidak jauh dari tempat kami. Dan jika semeton Istana Channel ada dan tinggal di sekitar kami, semeton pasti tahu cerita ini menuju kepada siapa. Ada banyak hal poin penting yang dalam cerita itu bisa kita ambil, kita petik hikmahnya agar hal-hal seperti itu tidak terulang di kemudian hari di dalam sebuah keluarga. Keluarga yang dahulu terkenal di sebuah desa ini kaya raya, hanya dalam hitungan beberapa tahun saja hancur berantakan, tak tersisa hartanya sedikit pun semeton. Dan ini terjadi, benar-benar terjadi. Sebelumnya semeton, sebelum meninggal dunia, orang tua ini memberikan sebuah wasiat bahwa kepada anak-anaknya, serta bercerita kepada warga bahwa jika suatu hari nanti beliau meninggal dan anak cucunya tidak mau merawat pelinggih atau tidak ngerunguang begitulah, dia kemudian tidak mau meneruskan membanten di pelinggihnya, ngerawat pelinggihnya, bapak ini berjanji dari alam sana dia akan mengambil semua. Saya keruk sampai ke dalam isi perutnya, semua yang saya miliki. Nah, kemudian semeton setelah bapak ini meninggal, memang hal tersebut nampaknya terjadi. Kita akan kembali ke cerita awalnya, bagaimana peristiwa ini terjadi semeton. Sekitar tahun 80-an, waktu desa ini belumlah begitu maju semeton, ada salah satu tokoh, beliau adalah tokoh Bali yang tentu memiliki harta yang tidak sedikit. Nah, dia ini sebut saja namanya adalah Bapak Sabtu, begitu namanya semeton. Bapak Sabtu ini kebetulan nama yang sebenarnya tidak jauh dari nama hari 7 hari itu semeton. Jadi ada hari Senin sampai hari Sabtu, kita sebut saja namanya Bapak Sabtu. Nah, Bapak Sabtu ini dulunya adalah orang yang sangat terkenal di desa tersebut. Kemudian semua orang mengenal beliau. Bahkan dulu pada saat awal transmigrasi, dan saya masih ingat waktu itu masih kecil, ketika ada seseorang yang menghadang kita, karena zaman itu tidak seaman saat ini semeton. Kita pergi naik sepeda saja ada orang yang nyegat biasanya, dan dengan berbagai alasan meminta uang begitu. Nah, ketika kita menyebut namanya saja, seluruh orang-orang yang jahat pada saat itu tidak akan berani mengganggu kita semeton. Itu menandakan betapa berpengaruhnya sosok beliau ini. Nah, Bapak Sabtu ini semeton juga sering membantu umat pada saat itu. Tentunya sebagai orang yang dituakan pasti memiliki lahan yang sangat luas, dan itu terlihat dari bentuk bangunannya. Kemudian memang nyata lahan pertanian, perkebunan yang beliau miliki sangat-sangatlah luas sekali. Nah,
Semua masyarakat tahu bapak ini mengangkat anak dari orang non-Hindu semeton. Nah, kisah ini dimulai dari dia ini mengangkat sosok anak yang non-Hindu. Kemudian anaknya ini semeton memang dipelihara sejak kecil. Anak ini sebutlah namanya si Wayan Minggu begitu semeton. Nah, si Wayan Minggu ini terkenal sekali saat masih muda, segala kebutuhannya tidak ada yang kurang semeton. Semua fasilitas diberikan. Sampailah pada suatu hari hari Minggu ini remaja, si Minggu anaknya si Sabtu ini, dia remaja, dewasa, kemudian dia memiliki kekasih dari non-Hindu, dan singkat cerita mereka pun menikah. Artinya bapak Sabtu ini sudah semakin tua dan dia memiliki menantu dari non-Hindu. Pada saat menikah, awalnya memang mereka semuanya sepakat untuk memeluk Hindu. Dan karena si anak angkatnya Senen ini dahulunya memang juga non-Hindu ketika diangkat, tapi sejak dari kecil memang dia diasuh dan dibesarkan secara Hindu. Kemudian semeton tidak lama setelah peristiwa tersebut, karena usia yang sudah semakin tua, kemudian si bapak Sabtu ini pun akhirnya tutup usia. Cuman pada saat itu entah kenapa dia sering mengucapkan sebelum meninggal kepada tetangga, kepada orang-orang untuk mengatakan jika suatu hari nanti anak-anak dan menantu saya tidak mau mengurus pura atau pelinggih yang ada di rumah dan ide susunan, maka saya akan ambil semua yang harta yang saya miliki ini, yang saya wariskan kepadanya. Semua masyarakat ingat dengan kata-kata itu semeton. Dan ternyata setelah bapak ini meninggal, si menantu ini semeton, yang notabene awalnya bukanlah orang Hindu atau dia adalah non-Hindu, akhirnya dia tidak mau untuk merawat pelinggih, kemudian mebanten lah. Kalau kita di agama Hindu Bali kita sering lihat, sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Dia sibuk dengan kesibukannya. Kemudian sudah mulai terlihat pada saat itu memang ada proyek besar yang masuk melalui desa-desa. Di antaranya adalah proyek tersier semeton. Dan ada banyak sekali lahan-lahan pertanian pada saat itu mendapatkan uang kaget karena proyek tersebut. Dan salah satunya lahan dari Pak Wayan Sabtu ini yang sekian hektar, dan itu uangnya miliaran jumlahnya semeton. Nah, entah kenapa seharusnya dengan uang sebanyak itu dia bisa memutar bisnis nih. Setelah pergi si bapak Sabtu ini meninggal dunia, seharusnya si anaknya si Senen ini bisa seharusnya mengalokasikan berbagai bisnis dengan modal yang ada. Tetapi tidak tahu kenapa semua itu hanya berlangsung singkat. Mulai dari terlihat mobil yang sering bergonta-ganti, kemudian segala macam kemewahan, hanya terlihat beberapa tahun saja semeton. Apa yang diucapkan oleh Bapak Wayan Sabtu ini benar-benar terjadi pada masa hidupnya itu. Terlihat karena sang menantu ini tidak mau lagi mengelola atau tidak mau lagi mengurusi pura dan lain-lain yang ada di rumah, membanten sesaiban, itu tidak pernah lagi karena dia mungkin kurang secara terdidiknya ketika dia menjadi darmika. Dan akhirnya semeton, hal tersebut, kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Sabtu ini semasa hidupnya benar-benar terjadi semeton, sedikit demi sedikit, dan tidak sampai dalam waktu 1 tahun harta yang berjumlah berapa puluh miliar tersebut, lahan sawah, lahan pertanian, sedikit demi sedikit pun habis semeton. Mulai dari ketika dia menjalankan proyek, si anaknya ini, si Senen ini mulai mengalami masalah, kemudian seluruh kendaraan truk yang dia miliki pun mulai bermasalah, dan seluruh hartanya pun ludes tak tersisa semeton. Bahkan sampai yang terakhir rumah yang ditempatinya ini pun ludes semeton. Dan memang
sangat memilukan sekali ketika kita melewati tempat ini semeton. Semua lahan yang ada di rumah mewah tersebut sudah terkapling-kapling, terjual habis. Dan yang paling miris sekali kita melihat bagaimana pelinggih yang sangat dipujanya, yang sangat disayangi oleh almarhum bapak ini semasa-masa hidup, benar-benar tidak ada yang merawatnya semeton. Memang sebelumnya banyak, tidak hanya umat Hindu, bahkan orang Jawa pun mengatakan, jika kamu tidak mau memelihara secara Hindu, sepertinya tidak lama lagi apa yang diucapkan oleh Bapak Sabtu ini akan menjadi kenyataan. Dan itulah yang terjadi semeton. Berantakan, akhirnya habis semua. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Semuanya semeton dan habis, sampai rumah pun mereka tidak memilikinya lagi. Setelah rumah yang ditempatinya itu pun yang terakhir terjual, mereka ini tidak lagi hidup bersama semeton. Si menantu ini, si Darmika ini akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan si Senen ini semeton. Si menantu ini akhirnya, karena sudah tidak ada apa-apa lagi, si anaknya Bapak Sabtu ini akhirnya mereka tidak lagi hidup bersama dan bercerai. Tidak hanya orang Hindu semeton, orang Bali, orang tetangga yang Jawa, Muslim mengatakan bahwa itu sebuah bentuk kualat karena tidak mendengarkan apa yang diminta oleh orang tua semasa hidup, dan itu benar-benar terjadi. Dan kita umat Hindu pun memang ketika lewat di depan rumahnya melihat tempat itu sangat miris semeton, karena tidak ada pernah yang membanten di pelinggihnya itu, artinya tidak ada tanda-tanda kehidupan sebagai seseorang yang beragama Hindu. Semeton, mungkinkah ini terjadi dengan ucapan dari Bapak semasa hidup itu benar-benar terjadi? Dia benar-benar mengambil harta yang dimiliki. Semeton, mungkin ada yang tahu, mungkin bisa memberikan komentarnya atau pendapatnya di kolom komentar, karena saya sendiri bingung untuk kenapa hal tersebut terjadi dan begitu nyata. Tidak lama semeton, hanya beberapa bulan saja peristiwa-peristiwa bertubi-tubi yang akhirnya habis, tak tersisa itu. Apakah ada keterkaitannya dengan apa yang diucapkannya, atau apa pendapat semeton? Mungkin yang paham dalam hal ini bisa ikut memberikan komentar di kolom komentar. Demikian cerita tersebut semeton, itu bukan cerita fiktif, tapi itu ada. Dan untuk semeton yang mengenal di mana tempat yang tinggal pasti tahu siapa di cerita ini yang maksud. Semoga semeton bisa mengambil hikmah dari apa yang sampaikan tersebut, dan jangan lupa ikut memberikan komentar kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Silakan semeton ikut memberikan komentarnya di kolom komentar. Demikian, semua sudah mengikuti cerita ini. Saya Sukurata Isna Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.